Shalom, perkenalkan nama saya Novita Petrus. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 dengan NIM 2114201013. Nah, di sini saya ingin membuat video animasi dengan mata kuliah K3 Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Rivelino Hamel Escape MKes. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan hazard dan risiko dalam K3 keperawatan. Apa yang disebut dengan hazard? Hazard adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia, bisa menimbulkan sakit atau penyakit yang kita kenal dengan sumber bahaya. Di dalam K3 kita mengenal 5 hazard. Yang pertama adalah faktor bahaya yang terkait dengan bahaya biologi, misalnya seperti jamur, kemudian virus dan bakteri. Kemudian hazard yang kedua adalah faktor bahaya kimia, contohnya adalah gas, uap, debu, kabut, kemudian asap, cairan, kemudian bahan-bahan berbahaya. Faktor yang ketiga adalah faktor bahaya fisik atau mekanik, contohnya adalah penerangan di ruangan, kemudian suhu, kelembapan, getaran, kemudian klasifikasi berikutnya adalah terkait dengan mekanik, ya, misalnya adalah mesin-mesin, mulai dari mesin ortopedi, mesin fisioterapis, elektromedis, kemudian juga generator set. Faktor bahaya yang keempat adalah faktor bahaya yang terkait dengan biomekanik, misalnya adalah sikap kerja, kemudian posisi administrasi, kemudian tindakan-tindakan ergonomis, misalnya pada saat pengangkutan pasien atau pengangkutan yang lain. Yang keempat adalah faktor bahaya psikologis, contohnya adalah stres, kekerasan, dan hubungan antar pekerja. Selain 5 hazard ini, maka ada hazard yang sebetulnya memiliki peran penting di dalam proses patient safety, misalnya adalah hazard terkait dengan psikososial. Nah, apa yang disebut dengan hazard psikososial? Bahaya psikososial adalah suatu bahaya non-fisik. Jadi bahaya ini timbul karena memang adanya interaksi dari aspek job description. Kemudian hazard ini juga terkait dengan lingkungan atau situasi kerja, desain kerja, dan faktor-faktor yang terkait dengan ini yang nantinya dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik, psikologis maupun sosial di dalam K3. Apa contohnya bahaya psikososial ini? Di antaranya adalah beban kerja, kemudian suasana kerja yang buruk, faktor konflik antar pekerja maupun antara pekerja dengan pimpinan, kemudian hazard yang terkait dengan masalah organisasi maupun terkait dengan rutinitas kerja. Selain faktor psikososial tadi ya, hazard psikososial, maka error atau kesalahan medis juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang terkait dengan error diantaranya adalah beban kerja, kemudian suasana kerja yang buruk ya, yang terkait dengan faktor psikososial tadi, ini juga bisa diklasifikasikan sebagai faktor lingkungan. Kemudian selain faktor lingkungan, tingkat kesalahan
atau kekeliruan medik biasanya juga dipengaruhi oleh faktor manusia, mengingat kapasitas memori manusia yang terbatas, dan selanjutnya juga akan diperparah ketika ada kelelahan, kelaparan, kemudian tekanan ataupun faktor bahasa dan budaya. Sikap berbahaya juga akan mendukung terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam tindakan. Bagaimana caranya mengidentifikasi hazard? Ada 5 tahapan yang bisa Anda lakukan untuk mengidentifikasi hazard. Yang pertama adalah membuat daftar dari semua objek. Apakah memang objek-objek ini bisa menimbulkan hazard atau sebagai sumber hazard? Objek yang ada di tempat kerja kemudian dicatat. Kemudian tahap yang kedua adalah periksa semua objek yang ada di tempat kerja dan juga sekitarnya tentunya ya. Jadi kita perlu cek secara langsung apakah memang objek ini bisa menimbulkan bahaya. Kemudian tahap yang ketiga adalah lakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait yang ada di lokasi. Misalnya adalah dengan pekerja gitu ya, kemudian pimpinan ya yang memang terkait dengan objek tersebut untuk memvalidasi apakah memang akan terjadi bahaya apabila objek ini tidak diidentifikasi. Kemudian yang keempat, lakukan review terhadap kecelakaan yang sudah terjadi ataupun kecelakaan yang lampau, kemudian catatan P3K dan informasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, lakukan tabulasi. Sebagai latihan, buatlah daftar objek yang dapat Anda identifikasi sebagai hazard penyebaran COVID-19 di ruangan Anda bertugas saat ini bagi yang sudah bekerja, dan bisa di rumah atau lingkungan bagi yang tidak bekerja. Setelah Anda membuat daftar objek itu, kemudian klasifikasikan hazard tersebut sesuai jenisnya berdasarkan dengan 5 kriteria hazard yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita tadi sudah membahas terkait dengan hazard. Kemudian, apa yang dimaksud dengan risiko? Kita mengenal risiko ini adalah gabungan dari kemungkinan atau frekuensi dan akibat atau konsekuensi dari terjadinya bahaya atau hazard. Apa yang akan muncul apabila hazard ini tidak dikendalikan? Nah, di dalam lingkungan K3 atau di dalam prosedur keselamatan pasien, kita mengenal berbagai jenis insiden atau kejadian. Apakah dalam proses kerja ini terpapar atau tidak terpapar dengan berbagai hazard ini? Kemudian apakah muncul cedera ataukah tidak muncul cedera? Ataukah memang belum terpapar dengan hazard? Apabila terpapar kemudian terjadi cedera, maka kita mengenal dengan KTD atau kejadian tidak diharapkan. Apabila tidak cedera, kita kenal dengan kejadian tidak cedera atau KTC. Kemudian kalau belum terpapar, maka istilahnya adalah kejadian nyaris cedera atau KNC. Setelah kita mengidentifikasi risiko, maka kita juga harus mengklasifikasikan terkait dengan hal apa sebetulnya risiko tersebut. Apakah risiko ini terkait dengan perawatan pasien yang kita sebut dengan patient care related risk gitu ya. Kemudian risiko yang terkait dengan tenaga medis. Kemudian apakah risiko ini terkait dengan peralatan medis? Apakah terkait dengan properti? Ataukah risiko keuangan? Ataukah terkait dengan risiko yang lainnya? Nah, setelah kita lakukan identifikasi risiko dan pengkategorian risiko,